Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman, sobat-sobat semuanya? Mari kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 2469 Rencana Tiga Keluarga. Setelah mendengar Yang Yu mengatakan ini, Li Fugui tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia berbalik dan tersenyum pada Sister Ming dan Suan Ming Tianxi. Kalau begitu, mari kita berangkat sekarang. Berbicara tentang tiga keluarga besar di kota iblis. Beberapa hari yang lalu, mereka mendengar bahwa seorang lelaki tua telah datang dan berencana untuk meminta ketiga keluarga agar menyerahkan semua keuntungan dari upeti mereka kepadanya mulai sekarang. Setelah mengetahui beritanya, ketiga perusahaan itu merasa hal itu agak sulit dipercaya pada awalnya. Namun tak lama kemudian, sebelum mereka sempat memahami situasinya, Master Teng She tiba di rumah keluarga Zhou terlebih dahulu. Zhou Hansan, kepala keluarga Zhou, tidak tahu banyak tentang identitas Master Teng She. Jadi untuk berjaga-jaga, dia tidak berani mengabaikan pihak lain. Bagaimanapun, dia tahu bahwa siapapun yang melontarkan ucapan kejam seperti itu di kota sihir jelas bukan orang biasa. Namun, setelah bertemu Master Teng She, Zhou Hansan mengetahui dari obrolan singkat bahwa Gunung Xuanming telah diambil alih oleh Li Fugui. Dan kali ini, saya datang ke sini atas nama Li Fugui untuk mengambil alih ketiga keluarga ini. Setelah mendengar berita itu, Zhou Hansan tertegun untuk waktu yang lama. Setelah berusaha sekuat tenaga menenangkan diri dan memilah-milah pikirannya, Zhou Hansan mengajukan pertanyaan terperinci dan pada dasarnya memastikan bahwa Gunung Xuanming memang direbut oleh Li Fugui. Ia tiba-tiba merasa sangat lega. Faktanya, sama dengan 4 keluarga besar di Beijing. Meskipun 3 keluarga besar di kota iblis telah memperoleh banyak kekayaan selama bertahun-tahun, mereka masih memiliki Gunung Xuanming di belakang mereka. Setidaknya 60 hingga 70% kekayaan keluarga harus diserahkan ke Gunung Xuanming setiap tahun. Meskipun dengan melakukan hal itu dapat memperoleh perlindungan dari Gunung Xuanming, pada saat yang sama, anggota keluarga ini juga dapat memperoleh cairan spiritual dan beberapa keterampilan dasar dari Gunung Xuanming, yang dapat sangat meningkatkan umur mereka. Namun seiring berjalannya waktu, dan dengan manfaat yang diberikan Gunung Xuanming semakin berkurang dalam beberapa tahun terakhir, mereka tentu merasa sedikit tidak nyaman. Dewasa ini, sekarang Gunung Xuanming telah diambil alih oleh Li Fugui, mereka kini telah sepenuhnya membebaskan diri dari kendala Gunung Xuanming. Adapun Li Fugui dan Teng She Zhenren yang datang mencari mereka, mereka tentu saja tidak menganggapnya serius. Karena menurut pandangan Zhou Hansan, keluarga Zhou, keluarga Sun, dan keluarga Seng telah bercokol di kota sihir selama hampir 100 tahun. Dalam 100 tahun ini, mereka kini telah menguasai hampir 70% industri di kota sihir. Yang paling penting adalah bahwa pajak yang mereka bayarkan kepada otoritas yang lebih tinggi setiap tahun adalah angka yang sangat besar. Dalam situasi ini, apa yang bisa terjadi bahkan jika Li Fugui membawa orang ke pintu secara langsung? Mungkinkah untuk memusnahkan ketiga keluarga dari kota iblis sepenuhnya? Jika Li Fugui benar-benar melakukan ini, atasannya pasti tidak akan memaafkannya. Tetapi, kita tetap perlu waspada saat diperlukan. Setidaknya ular Teng telah datang ke rumah mereka. Jika terjadi konflik dengannya sekarang, anggota keluarga Zhou kemungkinan besar akan terluka. Dengan pemikiran ini, Zhou Hansan pertama-tama menahan Teng She di rumah dan berjanji secara lisan kepada Teng She bahwa keluarga Zhou mereka pasti akan mendengarkan usulan Teng She dan memperlakukan Li Fugui sebagai kakak tertua mereka di masa depan, sehingga mendapatkan kembali kepercayaan Teng She. Saat Zhou Hansan meminta putra-putranya untuk mencari beberapa wanita cantik,
ia mulai menggunakan berbagai metode untuk menguras kekuatan fisik Teng She. Pada saat yang sama, dia segera menemui kepala dua keluarga lainnya dan menjelaskan situasinya kepada mereka. Kemudian Zhou Hansan mengungkapkan pikirannya di hadapan mereka. Pada awalnya, Sun Tianxia, kepala keluarga Sun, merasa agak gelisah. Menurut idenya, Li Fugui adalah orang yang bahkan bisa menguasai Gunung Xuanming. Sekarang dia mengirim orang ketiga keluarga untuk meminta mereka menyerah. Jika mereka membuat masalah, dan Li Fugui membawa orang untuk membunuh mereka, mereka akan, tetapi saya tidak dapat menahannya. Namun saat Zhou Hansan mendengar perkataan Sun Tianxia, dia pun tertawa terbahak-bahak, dan berkata kepada Sun Tianxia dengan sikap yang tampak acuh tak acuh, "Kakak, tidakkah kau pikirkan berapa tahun ketiga keluarga kita telah bercokol di kota sihir? Bahkan jika Li Fugui kuat dan benar-benar memiliki kemampuan untuk memusnahkan tiga keluarga kita dari kota sihir, apakah itu berarti para petinggi bersedia melihat ekonomi kota sihir mengalami pukulan berat? Kedua, kamu mungkin tidak tahu aku pernah mendengar bahwa, konon katanya anak ini hanyalah orang desa. Entah bagaimana dia bisa beruntung. Dia mempelajari beberapa metode kultivasi. Dalam setahun terakhir ini, dia telah membuat beberapa prestasi dalam ilmu bela diri kuno. Selain itu, orang ini tampaknya memiliki hubungan yang baik dengan Biro ke-6. Menurut pendapatku, alasan mengapa orang ini mampu menghancurkan Gunung Xuanming kali ini kemungkinan besar karena bantuan rahasia Biro ke-6. Biro. Dan kami bertiga selalu memiliki hubungan baik dengan Biro ke-6. Kalian semua tahu siapa yang ada di balik Biro ke-6. Bayangkan saja, jika babak ke-6 sekarang membiarkan kita bertiga memilih antara kita dan Li Fugui, apakah babak ke-6 akan memilih kita, atau akan memilih Li Fugui? Setelah mendengar apa yang dikatakan Zhou Hansan, Sun Tianxia juga merasa bahwa ini adalah kasus alasan. Sambil mengangguk lembut, Zhou Hansan melanjutkan, seperti yang aku katakan tadi, masalah terbesar bagi kita saat ini adalah pemilik pulau Teng She Island, Teng She, Zhenren, dan Li Fugui yang mungkin muncul nanti. Menurutku, jika kita bisa, ketiganya, kita semua bisa bekerja sama kali ini, mengumpulkan miliaran dolar, dan mengadakan kompetisi. Lalu aku bisa membujuk Teng Snake untuk membantu kita bertiga memilih sejumlah prajurit kuno dan mencoba membuat Teng Snake mengambilnya terlebih dahulu. Pada saat yang sama, kami bertiga juga dapat memanfaatkan kompetisi ini untuk merekrut beberapa prajurit kuno yang kuat jika terjadi keadaan darurat. Begitulah, ketiga keluarga itu pun akrab, dan perkembangan selanjutnya sesuai dengan rencana Zhou Hansan. Tidak hanya Teng She Zhenren yang berhasil ditangkap, tetapi ketiga keluarga juga menggunakan kompetisi ini untuk merekrut 10 prajurit kuno di tahap akhir Ming Jin untuk keluarga masing-masing. Saat itu hari sudah siang. Atas usulan Zhou Hansan, ketiga kepala keluarga itu mengadakan pesta perayaan di taman belakang keluarga Zhou. Tanpa diduga, Zhou An, putra tertua keluarga Zhou, mendatangi mereka bertiga dengan ekspresi gugup. Namun, setelah dia datang ke Zhou Hansan, dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi hanya berdiri di sana dengan hormat. Setelah melihat ekspresi di wajah putranya, Zhou Hansan tidak terburu-buru untuk bertanya apapun. Sebaliknya, dia mengambil gelas anggur di depannya, menyesapnya, lalu bertanya kepada Zhou An, "Ada apa?" Zhou An melangkah maju dan berbisik. Dia berkata, "Ayah, ada beberapa orang di luar pintu yang mengatakan mereka ingin mengunjungimu. Kau lihat." Zhou An tidak melanjutkan bicaranya di sini. Zhou Hansan mendengus dingin dan bertanya balik, "Siapa dia? Apakah pantas bagimu untuk datang ke sini dan memberitahuku? Kamu juga tahu bahwa hari ini aku bersama dengan saudara Seng dan Tuan Sun."
Zhou Hansan belum selesai bicaranya. Sun Tianxia tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa. Menurutku orang yang bisa datang menemuimu hari ini pasti bukan orang biasa. Kakak Seng dan aku akan minum di sini dulu. Kamu bisa keluar dan minum." Sebuah pandangan. Seng Huait juga tersenyum dan berkata, "Ya, keponakan tertua Anda datang menemui Anda secara langsung. Jadi identitas orang ini pasti luar biasa." Zhou Hansan sebenarnya juga mengetahuinya. Jika itu adalah orang biasa, Zhou An sendiri pasti sudah mengusirnya dan tidak akan datang ke sini untuk mencarinya. Sekarang Sun Tianxia dan Seng Huait sudah berbicara. Dia memanfaatkan situasi itu, berdiri dan berkata sambil tersenyum, "Kalau begitu, aku akan keluar dan melihat-lihat dulu." Saat dia mengatakan itu, Zhou Hansan dengan sungguh-sungguh memberi instruksi kepada Zhou Guo di sebelahnya, "Kamu urus saja di sini. Paman yang baik, tolong jangan perlakukan mereka dengan buruk." Sebagai putra kedua Zhou Hansan, Zhou Guo selalu dihargai oleh Zhou Hansan. Melihat ayahnya mengatakan ini, dia mengangguk dan berkata, "Jangan khawatir, ayah, aku pasti akan menjaga kedua pamanku dengan baik." Zhou Hansan mengangguk, lalu membungkuk kepada Seng Huait dan Sun Tianxia, dan berbalik untuk berjalan keluar pintu. Tidak berjalan jauh, Zhou Hansan memperlambat langkahnya dan bertanya kepada Zhou An, "Katakan padaku, siapa mereka?" Zhou An menyeka butiran keringat dari dahinya dan memperkenalkan mereka dengan hati-hati. Pemuda yang memimpin kelompok itu mengatakan nama keluarganya adalah Li. Ada dua lainnya, satu adalah Master Yang Yuyang, dan yang lainnya adalah Master Ma Lingshu Ma yang terluka parah oleh Master Teng She. Tapi, Zhou An berhenti lagi. Zhou Hansan mengerutkan kening dan bertanya dengan dingin, "Katakan saja apapun yang ingin kamu katakan. Mengapa kamu ragu-ragu di hadapanku?" Zhou An secara bertahap mendapatkan kembali pikirannya dan berbisik, "Ayah, kamu juga melihat adegan di mana Master Tianma terluka. Ketika dia datang, dia hampir mati. Tapi hari ini dia dan Master yang sama-sama terlihat seperti tidak terjadi apa-apa." Zhou Hansan bukanlah orang bodoh. Setelah mendengar ini, dia pada dasarnya menyimpulkan bahwa pemuda bermarga Li ini kemungkinan besar adalah Li Fugui. Berpikir seperti ini, Zhou Hansan terus bertanya pada Zhou An, "Selain ketiga orang ini, apakah ada orang lain?" Zhou An memperkenalkan dengan hati-hati, "Selain ketiga orang ini, ada juga seorang gadis dan seorang pria parubaya." Zhou Hansan kemudian berdiri teguh. Setelah ragu sejenak, dia berkata kepada Zhou An, "Baiklah, pergi dan undang mereka ke taman belakang sekarang. Ingat, bersikaplah sopan kepada mereka. Satu hal lagi, sebelum kamu pergi, beritahu pengurus rumah tangga di rumah untuk memberitahunya, siapkan beberapa gadis muda." Mendengar pengaturan ini, Zhou An bertanya, "Ayah, apakah kamu akan berurusan dengan mereka dengan cara yang sama seperti kamu berurusan dengan ular Teng?" Zhou Hansan mencibir dan berkata, "Haha, karena mereka berani, jika mereka datang ke pintu kita, maka kali ini, kita bisa menyingkirkan mereka pada saat yang sama. Selama kita bisa menyingkirkan dua orang yang menyusahkan ini, Li Fugui dan Master Teng She, tiga keluarga besar kita bisa sepenuhnya pulih. Tanpa kendala sekte, kita bisa menghemat setidaknya ratusan miliar setahun. Yang terpenting adalah kita tidak perlu khawatir sekte datang mengganggu kita di kapan saja. Baiklah, kamu jangan banyak bertanya, lakukan saja apa yang aku katakan." Zhou An tidak berani bertanya lebih banyak lagi. Jadi dia hanya bisa mengikuti instruksi Zhou Hansan dan segera membuat pengaturan. Setelah Zhou An pergi, Zhou Hansan menunggu secangkir teh, lalu berbalik dan kembali ke taman belakang. Dia berjalan ke paviliun dan muncul di depan Sun Tianxia dan Seng Huait lagi.
Tanpa menunggu mereka berbicara, Zhou Hansan tersenyum dan berkata, "Dua saudara, kalian mungkin tidak percaya, tapi Li Fugui benar-benar membawa orang ke pintu kita." Mendengar ini, Sun Tianxia, yang awalnya duduk di kursi, tiba-tiba berdiri, dengan ekspresi kaget di matanya. Dia Zhou Hansan menatapnya dan bertanya dengan tergesa-gesa, "Apa? Li Fugui datang berkunjung begitu cepat?" Melihat ini, Zhou Hansan melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, "Kakak, mengapa kamu begitu bingung? Aku sudah membuat pengaturan. Ketika mereka, ayo, kita stabilkan pihak lain dulu, dan kamu harus menghubungi prajurit kuno yang baru saja kita rekrut." Seng Huat menyela Zhou Hansan dan bertanya, "Berapa banyak orang yang datang kali ini?" Zhou Hansan tersenyum dan berkata, "Tidak banyak, hanya sekitar 4, hanya ada 5. 2 lainnya berpartisipasi dalam turnamen dan tidak dipilih oleh kami." Bisa dibayangkan betapa lemahnya orang-orang ini. Sun Tianxia merasa gelisah. Setelah beberapa detik terdiam, dia bertanya kepada Zhou Hansan, "Saudara Zhou, ceritakan dulu padaku, bagaimana rencanamu untuk menangani masalah ini?" Zhou Hansan tidak tahu, tidak menyembunyikannya dan berkata dengan jujur, "Bukankah ini sederhana, sama seperti berurusan dengan ular tank? Pertama-tama stabilkan, lalu temukan beberapa gadis muda dan lakukan segala kemungkinan untuk memakannya. Tunggu sampai besok siang, para prajurit kuno yang direkrut oleh ketiga keluarga kita akan menyerang bersama. 30 prajurit kuno di tahap akhir Mingjin dapat dengan mudah menghadapi Li Fugui sendirian, kan?" Mata Seng Huat dipenuhi dengan kecemasan. Zhou Hansan bersumpah, "Masalah apa yang bisa aku sebabkan? Bukankah penguasa ular tank dari Pulau Ular Tank apakah kita telah mengalahkannya? Sekarang, berurusan dengan orang desa seperti Li Fugui mudah bagi kita, bukan? Lagi pula, jika kita benar-benar tidak bisa mengalahkannya, kita bisa menelepon Biro ke-6 dan meminta mereka untuk membantu kita, kan?" "Haha, aku sudah mengatakannya berkali-kali sebelumnya. Kita bertiga memiliki dia mengendalikan 70% industri-industri di kota sihir. Jika Li Fugui berani menyerang 3 keluarga kita bisa menghentikan sementara industri-industri kita terlebih dahulu. Meskipun kita mungkin kehilangan sebagian kekayaan, saya pikir masalah ini dampak yang akan ditimbulkannya pada kota sihir adalah sesuatu yang kami pasti tidak ingin melihatnya di ronde ke-6. Setelah mendengarkan kata-kata Zhou Hansan, Seng Huat juga tahu bahwa tidak ada jalan keluar. Sekarang mereka hanya bisa mengikuti instruksi Zhou Hansan dan segera menemukan pelayan yang baru direkrut. Setelah Seng Huat mengeluarkan ponselnya, Sun Tianxia tidak punya pilihan selain mengeluarkan ponselnya dan menghubungi keluarganya dengan cepat. Kurang dari sebatang rokok setelah mereka menyelesaikan panggilan telepon, Zhou An membawa Li Fugui, Sister Ming, Xuan Ming Tianxi dan yang lainnya ke paviliun di taman belakang keluarga Zhou. Setelah semua orang bertemu, Zhou Hansan adalah orang pertama yang menoleh ke samping dan melihat Li Fugui dan yang lainnya. Setelah melihat Li Fugui yang memimpin, Zhou Hansan agak terkejut. Meskipun dia telah mendengar sebelumnya bahwa Li Fugui masih sangat muda. Tetapi yang tidak ia duga adalah anak laki-laki ini ternyata tampak seperti baru berusia awal 20-an. Melihat gadis di sebelah Li Fugui, dia benar-benar merasakan deja vu. Zhou An melangkah maju dan memperkenalkan Li Fugui, saudari Ming, dan Xuan Ming Tianxi kepada mereka. "Tuan Li, ini ayahku. Yang ini kepala keluarga Sun, dan yang ini kepala keluarga Seng, guru." Mendengar ini, Li Fugui memandang ketiga orang yang duduk di kursi. Bersambung.